Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 atau SD Muhammadiyah Puri. Nah, kemarin kan sudah mengerjakan soal mengenai jenis-jenis sudut. Ya, ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan juga sudut tumpul. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya, tapi sebelumnya seperti biasa kita hafalan terlebih dahulu ya, supaya nanti gelar hafidnya lancar ya. Bulan depan kita sudah gelar hafid ya. Oke, kita Al-Insyiqaq sampai ayat ke-18 ya. Ayat 18. Yuk semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u tsubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna allayahura innahu rabbahu kana bihi basira wala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq ya wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Nah, itu tadi surat Al-Insyiqaq ya, ayat 1 sampai 18. Di rumah sambil dihafalkan terus-menerus nanti supaya lancar digelar hafidnya. Oke, langsung saja kita sudah sampai di halaman 71, tema 8 ya. Tema 8. Kita akan belajar tentang pramuka. Nah, Praja Muda Karana Pramuka. Kita sudah sampai di halaman 71. Kita lihat ada apa ini di sini. Halaman 71 ada Udin. Udin nonton gak ini Udin? Ya, teman kalian Udin. Lah ini juga namanya Udin. Sedang apa ini Udin? Gambar pertama Udin sedang merapikan kasurnya. Nah, gambar yang kedua Udin sedang menjahit ya. Perhatikan gambar yang kedua itu Udin sedang menjahit itu. Gambar yang ketiga Udin sedang menyiram tanaman dan gambar yang keempat Udin sedang memasak. Yo, kita baca. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Ini ya. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga sudah membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Itu adalah namanya mandiri ya. Cakap melakukan berbagai kegiatan sendiri, itu adalah mandiri. Merapikan kamar, menjahit, menyiram tanaman, sampai membantu ibu masak di dapur ya. Nah, ini Udin. Udin bisa masak nggak Din? Bisa masak nggak itu Udin ya? Nah, ini pramuka. HW juga sama. HW juga mengajarkan kalian untuk mandiri, sama ya, sebenarnya sama. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Nah, tanda khusus itu dia seperti atribut. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, kalau di pramuka setelah bisa melakukan beberapa tugas itu akan mendapatkan tanda kecakapan khusus seperti ini, TKK. Nah, gambarnya banyak sekali ya. Yang ini adalah kesehatan. Yang ini adalah menata ruangan atau menata rumah. Yang ini itu mencari jejak. Yang ini itu masak. Ini gambar masak. Mendirikan tenda, rajin menabung,
Ini menjahit, keterampilan menjahit. Ini menyayangi tumbuhan, keamanan, dan juga gerak jalan. Ini gerak jalan ini ya, TKK, tanda kecakapan khusus. DAW juga ada nanti ya. Kalau sudah berangkat DAW-nya kalian ikut, nanti dapat tanda lencana seperti ini. Nah, kalau ini di pramuka ya, bisa kalian lihat tandanya sesuai gambar ya. Diingat-ingat tandanya sesuai gambar saja. Plus, ini kesehatan ini di puskesmas, lambangnya seperti ini, berarti ini kesehatan. Lambangnya mesin jahit tuh, berarti kecakapan menjahit. Sesuai dengan logonya. Terus selanjutnya ternyata kalian diminta untuk belajar tentang persegi. Ini banyak hal yang bisa kalian kerjakan mengenai persegi. Ini adalah uji coba untuk mengetahui persegi itu apa. Nah, persegi bisa dengan percobaan yang ada di sini, motong-motong pakai garis, bisa juga langsung digambar ya. Perhatikan, persegi itu adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 garis. Tapi syaratnya adalah setiap garisnya panjangnya harus sama. Kalau sini panjangnya 20 cm, yang bawah juga harus 20 cm, sebelah sini 20 cm, yang atas juga harus 20 cm. Panjangnya harus sama semua. Nah, itu adalah persegi. Terus satu lagi ternyata adalah 4 sudutnya, 4 ya, itu harus siku-siku. Nah, harus siku-siku, ada tandanya seperti ini. Nah, sudah siku-siku, panjangnya sama semua. Lah, berarti ini kita namai persegi. Nah, waduh, habis ini persegi. Habis ini. Nah, sudutnya harus siku-siku. Kalian kemarin sudah belajar tentang sudut siku-siku. Harus lurus, ya. Atas ke bawah 90 derajat. Nah, enggak boleh miring. Kalau miring nanti jadinya seperti ini. Ini miring ya. Nah, ini tidak siku-siku. Ini sudutnya adalah sudut. Yang sini sudut lancip, yang sini sudut tumpul, yang ini tumpul, yang ini adalah sudut berjatuh. Ini adalah sudut lancip ya. Berjatuh habis. Harus siku-siku seperti ini. Nah, baru kita sebut persegi. Kalau miring seperti ini ya, miring seperti ini namanya adalah jejer ginjang ya. Jejer ginjang. Kalau ini persegi. Nah, ingat yang pertama persegi punya 4 sisi sama panjang. 4 sisi yang sama panjang, harus sama panjangnya. Juga dia memiliki 4 sudut yang harus siku-siku, enggak boleh seperti ini. Ya, ada yang lancip, ada yang tumpul lancip, bukan persegi. Kalau mau persegi harus punya 4 sisi, panjangnya sama, dan 4 sudutnya harus siku-siku. Nah, itu baru menjadi persegi. Untuk itu kita isi halaman 79. Nah, di halaman 79 bisa diisi seperti ini ya. Sudah Pak Hafiz jelaskan apa itu persegi. Nah, diisi seperti ini. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang panjangnya sama ya. Panjangnya harus sama semua. 20 semua, 30 semua. 5 cm semua. Nah, dan memiliki 4 sudut siku-siku. Sudutnya harus siku-siku. Enggak boleh seperti ini ya, ini lancip, ini tumpul, harus siku-siku seperti ini. Nah, sisinya ada 4 sama panjang, sudutnya ada 4, harus siku-siku. Itu adalah persegi. Bisa kalian isi di sini ya. Setelah kalian isi, itu tadi kita belajar tentang persegi. Selanjutnya yuk. Kita langsung ke halaman 83. Halaman 83. Di situ ada berbagai agama. Kita akan belajar tentang berbagai agama. Kita semuanya adalah beragama Islam, tapi kita juga harus menghormati agama yang lain. Perhatikan yuk. Kita lihat gambarnya. Yang pertama Beni.
Benit dan keluarganya ternyata agamanya adalah Kristen. Ini Kristen ya. Sekalian tulis di sini bawahnya Kristen. Ini keluarganya Siti. Oh, keluarganya Siti adalah Islam. Sekalian tulis di atas boleh. Kristen, Islam. Ini siapa ini? Ling Ling. Ling Ling ini adalah Konghucu. Ini Konghucu ini. Konghucu. Terus Edo itu Katolik, ya. Ini Katolik Edo dan keluarganya. Dayu dan keluarganya dari Bali itu adalah Hindu. Ini agama Hindu, ya. Dan yang terakhir, wah ini di Borobudur, si Lani itu adalah agamanya Buddha. Ini Buddha ya. Borobudur itu adalah Candi Buddha. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Wah ini cocok ini. Saat ini kalian sedang melaksanakan ibadah, habis juga ya. Ini tenggorokannya kering karena habis sedang puasa, tapi nggak apa-apa, tetap semangat untuk belajar bersama. Ya. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah, ya, terutama Islam. Musola masjid di mana-mana, kalian harus berangkat ke musola, berangkat ke masjid sendiri. Enggak ada bapak, enggak mau ke masjid lah. Udah kelas 3 sudah bisa mandiri beribadah, ya. Musola masjid-masjid dekat di rumah kalian mesti banyak. Nah, baru kalau agama yang lain agak jauh, ya. Gereja itu di satu kecamatan ada berapa sedikit, ya. Apalagi Hindu, terus Buddha itu juga jarang tempatnya. Tapi kalau Islam banyak, ya. Musola masjid banyak, kalian harus mandiri beribadah ke tempat ibadah. Paragraf kedua. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya adalah berbentuk bintang, ya. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama itu ketuhanan dulu, ya. Ketuhanan Yang Maha Esa lambangnya adalah bintang. Kemarin kan sudah nempel-nempel toh, bintang di tengah-tengah. Nah, itu yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ini lambangnya. Bintang, ya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama Edo ngapain ini Edo ini? Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila, ya. Jadi sila pertama Pancasila itu tentang ketuhanan, isinya adalah ibadah dan menyayangi makhluk Tuhan. Nah, ingat-ingat, isinya ibadah dan menyayangi makhluk Tuhan. Siti. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Termasuk berdoa, ya, berdoa sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, setelah tidur. Banyak ya, kalian sudah hafal banyak-banyak doa. Nah, itu juga pengamalan Pancasila, sila yang pertama. Dayu ngapain ini Dayu? Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila, ya. Sayang terhadap makhluk Tuhan, tanaman maupun hewan peliharaan, ya. Yang punya hewan peliharaan jangan lupa diberi makan, diberi minum, karena itu adalah salah satu pengamalan Pancasila, sila yang pertama, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Ada 5 ini. Apa saja yang sekarang kalian lakukan? Berpuasa di bulan Ramadan. Yang sudah kalian lakukan saja. Berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Terus apa lagi?
bulan Ramadan selain puasa kalian juga melaksanakan ibadah taraweh setelah sholat isya. Nah, puasa, taraweh, apalagi ini pengamalannya. Yang ketiga, membayar zakat itu juga bisa. Pak sholat malam boleh, Pak mengaji boleh, mengaji di sore hari ya, ada yang ngaji di sore hari, ada yang malam hari. Bisa kalian tulis ibadah-ibadah dan tadi seperti Dayu tadi menyayangi makhluk hidup juga boleh. Memberi makan hewan peliharaan Pak boleh, itu juga termasuk pengamalan Pancasila sila pertama ya. Yang punya hewan peliharaan jangan lupa diberi makan. Menyayangi hewan peliharaan boleh. Menyiram tanaman di belakang rumah boleh. Yang punya tanaman, yang punya bunga dipelihara dengan baik. Itu juga pengamalan Pancasila sila pertama. Ingat, pengamalan Pancasila sila pertama isinya adalah ibadah dan menyayangi makhluk Tuhan. Itu diingat-ingat ya. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan, sama HW juga ya, Hizbul Wathan juga. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila ya. Isinya itu pokoknya. Pokoknya pengamalan Pancasila yang pertama itu beribadah dan menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Oke, itu dulu untuk hari ini. Banyak yang harus kalian kerjakan tadi, harus menjawab ini 5 contoh perilaku pengamalan sila pertama Pancasila. Jangan lupa juga bunyi Pancasila sila yang pertama. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang ya, yang di tengah-tengah itu kemarin. Yang sudah nempel, yang belum nempel, ayo masih Pak Hafiz tunggu ya. Yang nempel-nempel itu halaman berapa itu? Masih Pak Hafiz tunggu halaman 47 masih dapat bintang. Nah ini silahkan kalian tempel. Contohnya di belakang ada. Nah ini yang bintang ini, yang di tengah-tengah ini adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.